Diulang ya? Iya. Dari awal. Diulang. Ya ulang. Ulang lagi. Mulai ya. Baik. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin tentang pembuatan pakan ya. Ya, Pak. Materi kemarin yang kita sudah berikan itu tentang identifikasi dan pemilihan bahan baku pakan. Nah, kemarin ada tugas ya yang sudah dikerjakan oleh Ibu berdua. Ya, Pak. Mungkin ada pengetahuan baru atau hal-hal baru yang didapatkan di sana? Ya. Pengetahuan barunya itu kemarin dari setelah mengerjakan tugas, Pak, rupanya rumput laut ya. Itu juga ternyata bisa digunakan untuk membuat pakan. Ya. Ya. Itu Pak kalau saya. Dari Ibu Hasnah? Ya, baik Pak, dari materi pelatihan kemarin terkait daripada identifikasi bahan baku, kami sebagai peserta, khususnya secara pribadi kepada saya, dapat menyimpulkan bahwa di sekitar kita banyak bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku di dalam pembuatan pakan. Namun di dalam identifikasi pakan bahan baku itu sendiri, kita harus mampu mendapatkan pengetahuan terkait daripada syarat bahan baku itu sendiri, sehingga apa yang kita jadikan bahan baku itu betul-betul memenuhi kriteria daripada kebutuhan ikan atau udang yang kita pilih di dalam penentuan proteinnya nanti, Pak. Baik. Luar biasa pengetahuan, tambahan pengetahuan yang didapatkan oleh Ibu dari tugas yang kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan ini, yaitu memformulasi bahan baku pakan yang sudah kita identifikasi kemarin, dan apakah sudah memilih bahan baku yang akan dipakai nanti di pembuatan pakan? Sudah, Pak. Sudah ya. Apa saja bahan baku utama? Sudah ada ya? Iya, bahan sudah, baku Pak. utama, Bahan baku penunjang juga sudah ada ya. Pak. Kalau Ibu Hasnah itu memilihnya bahan baku utamanya Saya apa? bahan baku utamanya tepung ikan, Pak. Tepung ikan. Terus penunjangnya? Penunjangnya itu tepung jagung dengan tepung bekicot. Oh, berarti ada 3 ya? Dua. Kalau Ibu Risna memilih apa bahan bakunya yang kemarin? Kemarin itu rumput gajah. Rumput gajah. Iya, Pak. Itu bahan baku utamanya, Iya. penunjangnya ya? Iya, Pak. Kalau utamanya? Bahan baku utamanya Kita sama ya, tepung ikan. tepung ikan juga ya? Tepung Sama, ikan, Pak. berarti Iya. hanya 2 ya. Ibu Iya. memilih 2, satu bahan baku utama, Cuma satu bahan berbeda baku di pilihan. bahan baku Penunjang. penunjang Kalau saja, Ibu Pak. Hasna Iya. ada 2 bahan, 3 bahan bakunya ya. Nah, bagaimana kita mengetahui hasilnya nanti? Nah, itu kita prediksi melalui formulasi. Jadi produksi pakan yang akan kita buat itu kita menentukan dulu secara teori ya. Secara teori bagaimana menentukan kandungan protein pakan yang akan dibuat berdasarkan bahan-bahan baku yang kita sudah pilih. Nah, caranya itu kita melalui formulasi. Nah, mungkin sudah ada pengalaman atau pengetahuan tentang metode-metode apa saja yang digunakan di dalam memformulasikan bahan baku pakan. Kita mau mendengar pemahaman Ibu Hasna dulu. Ya, dari beberapa literatur yang saya baca, Pak, Ya. untuk formulasi pakan itu ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu adalah metode substitusi. Metode substitusi. Kalau Ibu Risna? Kalau yang saya pernah baca itu, Pak, ada metode segi 4 person. Segi 4% ya? Iya. Nah, apakah Ibu, di antara Ibu ini ada yang sudah menggunakan salah satu formulasi itu? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Ibu Kemarin menggunakan kita apa? coba-coba, Pak, dari tugas yang diberikan. Kami mengambil ini, Pak, segi 4 person karena lebih mudah, Pak. Oh, lebih praktis ya Iya. menggunakan Iya. itu. Baik. Tapi yang lain juga boleh ya Iya, digunakan? bisa, Pak. Bisa.
Nah, baik, kita mencoba melihat formulasi pembuatan pakan untuk 2 jenis bahan baku. Nah, ini contoh ini ya. Yang pertama ini buatlah formulasi pakan dengan menggunakan 2 jenis bahan baku, yaitu cacahan pelepas sawit ya, ini salah satunya, kemudian sebagai bahan baku penunjang, dan rumput gajah odot sebagai bahan baku utama. Tapi sebenarnya konsep ini berbeda dengan yang kita jelaskan tadi, sehingga ini ada perbaikan ya, ada perbaikan ya, bahan baku utama itu lebih dari 20% dan bahan baku penunjang itu kurang dari 20%, sehingga cocok tadi apa yang bahan yang dipilih Ibu Risna tadi dan Ibu Hasna bahan bakunya. Kalau Ibu Hasna tadi memilih 3 bahan baku, tepung ikan, kemudian bekicot dan jagung. Kemudian Ibu Risna ikan, Pak, sama tepung rumput ikan dan gajah. rumput gajah. Nah, inilah yang akan kita formulasikan berapa proporsi masing-masing bahan baku itu ketika dicampurkan dengan target protein yang akan kita capai. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode tadi yang Ibu sudah sebut. Ada metode segi 4 version, ada metode substitusi, ada metode Worset dan sebagainya. Nah, kita coba melihat contoh-contoh yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode segi 4 version. Ini ada langkah-langkah yang contohnya yang harus dilalui, atau bisa saja berbeda dengan langkah Ibu ya. Jadi tidak ada masalah dengan caranya Ibu sendiri. Yang penting capaian formulasinya itu kita temukan nanti di masing-masing bahan baku. Karena itu yang mau kita tahu ketika kita ingin membuat misalnya 100 gram pakan, maka proporsi bahan baku utamanya itu berapa, proporsi bahan baku penunjangnya itu berapa. Nah, dengan metode segi 4% ini memudahkan kita untuk mendapatkan proporsi setiap bahan baku ini. Ini contohnya kita lihat ya. Ada rumput gajah odot yang 18%, ada cacahan pelepas sawit. Nah, Ibu bisa memasukkan bahan baku yang Ibu tadi sudah pilih. Tidak perlu menggunakan ini ya, tapi prinsip penggunaannya, metodenya adalah metode ini salah satunya adalah segi 4%. Nah, ini lebih cepat. Nah, contohnya ini seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan itu dengan menggunakan, jadi langkah-langkahnya ini kita letakkan dulu bahan baku utamanya, bahan baku penunjangnya itu bagian bawah, sebelah kiri bahan baku utamanya ada di kiri kanan, ada di kiri bagian atas. Nah, di tengah-tengahnya inilah misalnya mau mendapatkan target protein tadi. Kalau Ibu targetnya berapa? Ikan ya? Iya, Pak. Berapa persen maunya? 30, Pak. 30%, berarti di sini dituliskan 30. 30. Kalau di tengah ya, yang warna biru itu. Kalau Ibu Risna targetnya berapa? Udangnya? Iya, Pak. Udang berapa? 35, Pak. 35, ya standar ya. Ya, Pak. Ya, oke, itu dituliskan di pertemuan garis diagonal segi 4 itu. Lalu sangat mudah. Ini contohnya kita mengurangi mana yang besar. Misalnya 18 kurang 10. Nah, berarti hasilnya 8. Kemudian yang 10 kurang 6 ya. 6,06 hasilnya 3,94. Lalu dijumlah hasilnya itu 11,94. Nah, ketika kita menginginkan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kita membuat 100 gram, ini caranya mudah sekali. Nah, berapa kebutuhan rumput gajah odot sebagai bahan baku utama, itu diambil dari persamaan tadi yang di atas itu, 3,94 per totalnya itu dikali dengan 100 gram. Maka kita dapatkan berapa?
33 gram. Nah, dengan cara yang sama kita akan menemukan bahan baku penunjang. Kalau kita pilih di sini itu adalah pelepah sawit. Nah, hasilnya juga dari atas kita ambil 8, itu di sana jumlahnya dibagi dengan totalnya 11,9 dikali dengan 100 gram didapatkan 67 gram. Atau boleh langsung. Caranya kalau langsung bagaimana? Untuk mendapatkan 67. Boleh? Caranya langsung 100 kurang 33. Kita juga dapat 67. Jadi bisa mempercepat perhitungan kita. Mungkin ini sudah bisa difahami ya? Sudah, Pak. Nah, gimana kalau sebelum kita lanjut untuk 3 bahan atau lebih dari 2 bahan, nah kita perlu menyimpulkan. Nah, untuk membuat 100 gram pakan dari cacahan kelapa sawit dan rumput gajah odot dengan kandungan protein 10%, diperlukan cacahan pelepah kelapa sawit 67 gram dan rumput gajah odot itu 33 gram. Dengan cara yang sama, untuk membuat 100 kilo kira-kira berapa dibutuhkan? 33 kg. Ya, kita butuhkan rumput gajah 33 gram dan kelapa sawit kita butuhkan 67 kilogram dan rumput gajah 33 kilo. Jadi jumlahnya 100. Jadi kalau dijumlahkan ini dapatkan 100. Apakah dengan cara ini Ibu sudah bisa memahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dan bisa melakukan proporsi bahan baku yang Ibu pilih? Iya. Ya, siap, Oke. Pak. Sudah, Siap. Pak. Baik. Nah, kita lihat lagi satu ya untuk bahan baku yang lebih dari 1. Nah, ini. Atau lebih dari 2 maksud saya. Nah, contohnya formulasi pembuatan pakan dengan 3 jenis bahan baku atau lebih. Nah, kita lihat contoh 2 ini. Buatlah formulasi pakan dengan menggunakan 3 jenis bahan baku. Ada cacahan pelepah kelapa sawit dan dedak sebagai bahan baku penunjang, serta rumput gajah odot sebagai bahan baku utama. Nah, diharapkan mengandung protein 12%. Nah, sebenarnya ini tidak cocok untuk ikan dan udang ya. Cocoknya ini sebenarnya untuk ternak. Tapi tidak ada masalah, ini hanya contoh saja ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama kita tentukan bahan baku utama dengan kandungan protein. Sama dengan tadi langkah-langkahnya ya. Menentukan bahan baku penunjang, kemudian berapa proporsi dari masing-masing bahan baku yang akan kita gunakan, dan kita mau menentukan berapa kandungan protein pakan yang akan kita buat itu ya. Nah, ini ada caranya lagi. Nah, kelompok protein utama itu adalah rumput gajah odot, proporsinya 2 bagian. Misalnya kita ambil 2 bagian. Jadi umpamakan saja kelompok protein penunjang yaitu dedak dan cacahan pelepah kelapa sawit dengan proporsi masing-masing 6 bagian dan 2 bagian. Nah, buatlah formulasi bahan baku yang telah terpilih. Jadi Ibu sudah memilih bahan baku tadi, menentukan bahan baku. Kalau Ibu Risna tadi menggunakan 2 metode, dua bahan baku. Kalau Ibu Hasna lebih dari 2 bahan baku atau 3 bahan baku. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita lihat coba hasilnya. Nah, ini kita tampilkan di tabel. Ada rumput gajah odot, proteinnya 18, dedak 9,6, pelepah sawit 6,6. Nah, kita misalkan kita memilih rumput gajah itu 18%, itu bahan baku utama. Sekali lagi ini ada kesalahan di sini. Seharusnya ini menjadi bahan baku penunjang semua. Ya, tapi ini contoh saja ya. Nah, seharusnya kita memilih bahan baku yang lebih dari 20% sebagai bahan baku utama. Itu saja pembetulannya. Nah, ini penyelesaiannya ke bawah dengan cara yang sama seperti tadi. Memang sedikit ada tambahan langkah ya untuk masuk ke sini. Jadi sebelum masuk ke metode 4% itu diselesaikan dulu di sini ya. Ya, Pak. Nah, caranya sama dengan tadi.
tidak sulit ya. Kalau Pak. kita lihat ini mudah kita lihat. Nah ini sudah kita dapatkan. Misalnya tadi kita sudah menghitung tiga bahan baku tadi, kita sudah dapatkan proporsinya masing-masing. Misalnya kita mau membuat 100 gram, setelah kita campur itu 100 gram, semuanya berapa proporsinya setiap bahan baku. Nah ini sudah didapatkan bahan baku masing-masing di sini. Nah ini kita lihat ya. Kita lihat misalnya kita ambil berat pakan 1 kilo ya, 1 kilo. Nah bahan baku utamanya itu 0,17 kilo, sedangkan penunjangnya itu 0,83. Kalau dijumlah itu kan 1 kilo ya. Nah selanjutnya kira-kira kalau 10 kilo berapa? 1,7. 1,7. Kalau bahan penunjangnya berapa? 8,3. Luar biasa. Sudah bisa? Sudah, Pak. Bisa semua. Nah, ini penting untuk kita fahami bersama. Nah, ini ya. Ini sudah ditentukan setiap bahan baku. Oke. Nah, ini hasil akhirnya ya kalau kita lihat. Nah, tadi itu ada kan 3 bahan baku di sana yang kita pilih. Nah, kelompok protein utama itu rumpu gajah. Hasilnya tadi untuk 100 gram itu kita dapatkan 17,9 gram. Kalau kelompok protein penunjang di sini ada 2 kan, ada dedak. Itu kita dapat 20,66 gram dan cacahan pelepah kelapa sawit itu 61,97 gram. Kalau dijumlahkan semuanya ini bahan baku utama dan penunjang seluruhnya kita akan dapatkan 100 gram. Jadi pas ya. Nah, sudah selesai kita memformulasi, tinggal pekerjaan kita untuk selanjutnya adalah mempraktekkan membuat pakan ini. Nah, dari penjelasan ini, adakah yang Ibu mau tanyakan atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Nah, kalau begitu kita akan mengerjakan lagi tugas sesuai bahan baku yang sudah dipilih tadi ya. Itu Pak. tugas dan itu kita akan ketemu lagi pada proses pembuatannya nanti. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mendengar dari Ibu berdua tentang proses formulasi ini. Adakah yang Ibu dapatkan hal-hal yang baru di sini? Ya, Pak. Mungkin Ibu Hasna dulu. Oh, Mas. Iya. Maaf Pak, sebelumnya ini baru keingat Pak, sebenarnya saya ingin ini bertanya sedikit sebelum ditutup Pak ya. Terkait daripada pakan itu sendiri, apakah di dalam formulasi pakan itu selain bahan penunjang kita bisa memberikan bahan tambahan? Kan di diklat sebelumnya saya juga pernah mengikuti diklat yang Bapak lakukan, yaitu terkait daripada probiotik. Okay. Ya. Nah, apakah probiotik itu bisa ditambahkan di dalam pakan, Pak? Ya, memang ini masih debatable ya, perdebatan di kalangan para praktisi dan para akademisi. Ya, ketika probiotik itu kan sebenarnya makhluk hidup ya. Ketika ditambahkan ke dalam pakan sebenarnya baik ya. Tetapi apakah dia masuk dalam rangkaian proses? Nah, itu memang. Apakah diberikan dalam proses saat proses itu berlangsung ataukah setelahnya? Nah, ini memang kalau kita pikir dia tidak akan bisa diberikan pada saat diproses itu sampai dia menjadi pakan. Nah, nanti setelah jadi pakan boleh diinserkan probiotik itu. Kenapa? Apa manfaatnya probiotik itu sebenarnya? Nah, manfaatnya adalah bisa menjaga kualitas pakan. Bisa menaikkan proteinnya sebenarnya. Yang mungkin tadi dari 25 bisa jadi 30. Itu salah satu manfaat probiotik melalui fermentasi. Jadi
probiotik itu bekerja di situ, bakteri itu bekerja di situ. Nah, satu lagi yang kita bisa insert masuk ke pakan yang sudah jadi itu enzim. Tapi mungkin ini menjadi hal yang baru ataukah memang ini tidak dibuka ke publik ya. Tapi bagi saya itu perlu kita bagi bersama. Setelah pakan itu jadi, boleh kita menambahkan probiotik ataupun ada enzim. Kalaupun ada bahan yang dua-duanya mengandung itu lebih bagus lagi. Saya kira itu sehingga kualitas pakan yang kita dapatkan bisa menjadi lebih baik. Ini satu pertanyaan yang cukup bagus ya. Terima kasih Pak, saya dapat tambahan baik. pengetahuan lagi. Nah, selanjutnya adalah melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah membuat formulasi di rumah, tugasnya ya, dengan bahan baku yang sudah dipilih tadi. Nah, setelah pertemuan berikutnya itu nanti kita praktekkan langsung pada pertemuan berikutnya. Ya Pak, siap. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Saya tadi itu ya Pak ya, yang 2 bahan itu ya. Ya, Berarti itu yang saya buat di rumah Pak ya. 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 Itu saja Pak. Tugasnya ya, Iya, Pak, yes, cukup. Ibu Hasna ada Iya. 3 ya. Iya, Pak. Ya. Nanti tinggal kita coba. Nah, setelah itu kita mencocokkan apakah pakan yang kita buat dengan target misalnya berapa tadi 35% ya, sesuai dengan teori yang kita buat, itu kita akan uji lagi di laboratorium. Kita uji lagi. Jadi masih ada langkah selanjutnya untuk kita dapatkan pakan yang lengkap ya hasilnya. Jadi ada secara teori kita sudah lalui, nanti setelah praktek kita uji lagi. Jadi yang diuji itu tingkat kecernaan proteinnya Pak ya? Ya, salah satu, jadi kita uji lapangan ya, kita langsung kasihkan iya, ke ikan, laboratorium, kemudian uji lab ya, kita periksa kandungan proteinnya berapa, serat kasarnya berapa, kemudian apalagi tingkat kesukaan ikan itu ya diuji lapangan itu. Jadi kita akan dapatkan di situ, tapi itu ya harus melalui lab. Boleh kita kirim ke laboratorium yang memeriksa kandungan pakan itu. Kalau di sini belum ada, tapi di balai-balai perikanan itu ada. Ya, itu Pak. saja. Siap Pak, siap. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah, Cukup Pak. Cukup. Baik, ya diingat tugasnya, Bu. Siap, Pak. Nah, Ya, siap Pak. kita sudah melewati 2 tahap. Tahap berikutnya adalah action nanti, yaitu pembuatan pakan. Nah, semoga di pertemuan berikutnya bisa kita menemukan atau membuat pakan yang berkualitas, yang kualitasnya boleh setara atau sama dengan produk industri. Yakin? Ya, Pak. Yakin, Pak. Yakin Pak. Oke, terima kasih. Saya kira cukup pertemuan kita hari Terima ini. kasih, Pak. Semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.